Selamat mendengarkan podcast ini. Pertanyaan yang timbul mengenai hidup kekristenan dalam kehidupan banyak orang Kristen adalah mengapa keselamatan yang dipahami oleh banyak orang Kristen kurang atau tidak berdaya guna mengubah mereka secara signifikan. Pertanyaan ini pernah muncul di hati saudarakah? Di tengah kehidupan orang Kristen, kita menemukan bahwa konsep keselamatan yang mereka pahami kurang berdaya guna, melahirkan, membuahkan kehidupan Kristen yang istimewa. Pada kenyataannya juga kita melihat banyak teolog, pengajar, pendeta yang berbicara mengenai keselamatan tidak memiliki kualitas hidup yang istimewa. Ya, jika dibanding dengan kehidupan banyak orang pada umumnya, kelihatannya tidak beda jauh. Hal ini juga dirasakan oleh kita, saya pribadi. Mengapa kekristenan kita tidak membuat kita menjadi istimewa? Padahal Tuhan Yesus berkata agar hidup keagamaan atau hidup kebenaran kita di kayu sunen melebihi tokoh-tokoh agama lain. Matius 5 ayat 20. Faktanya kalau kita jujur melihat kehidupan banyak orang Kristen dan kehidupan kita sendiri, kita tidak melihat sesuatu yang benar-benar istimewa atau unggul. Nah, saudara, tidak dapat disangkali bahwa dalam kekristenan yang paling dibanggakan adalah konsep keselamatan. Biasanya yang paling dibanggakan orang Kristen, doktrin yang mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Dan kita satu-satunya agama yang memiliki Kristus. Nah, banyak orang Kristen menyimpulkan bahwa hanya orang Kristen yang masuk surga. Padahal tidak ada keselamatan di luar Kristus, bukan di luar Kristen ya. Dengan meyakini hal ini bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus, banyak orang Kristen merasa telah benar-benar mengalami dan memiliki keselamatan. Jadi makin yakin tidak ada keselamatan di luar Kristus, membanggakan hal itu dan merasa itu satu-satunya yang dimiliki orang Kristen, maka ia merasa sudah mengalami dan memiliki keselamatan. Coba saudara renungkan, apa artinya keselamatan yang dibanggakan? Bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus. Tetapi ternyata hidup keagamaan, kehidupan rohani, dan moralitas orang Kristen yang bangga dengan konsep atau doktrin itu ternyata tidak memancarkan keistimewaan. Apa artinya? Anda berkata tidak ada keselamatan di luar Kristus dengan bangga, tetapi ternyata hidup keberagamaan, hidup rohani atau moralitas saudara sebagai orang Kristen tidak memancarkan keistimewaan. Jadi keberadaan saudara sama seperti kehidupan keberagaman agama lain. Bahkan sering banyak orang Kristen yang hidup keberagamaan, hidup kerohanian atau spiritualitas dan moralnya lebih rendah, lebih buruk dari orang beragama lain. Dan ini faktanya. Tetapi banyak orang Kristen tidak peduli terhadap fakta ini. Mereka merasa eksklusivitas keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Dan itu dianggap sebagai keunggulan yang membuat mereka otomatis tidak masuk neraka. Karena itu dianggap keunggulan yang lebih dari keberagaman semua agama. Sehingga kemudian lahir arogansi
diri, kesombongan diri yang lahir dari doktrin itu. Siapa yang memiliki doktrin itu? Hanya orang Kristen. Ya, biasanya didasarkan pada ayat yang mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Atau dalam Kisah Rasul bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya manusia dapat memperoleh keselamatan. Nah, ini kebanggaan yang bisa membangun arogansi. Bisa, artinya bisa ya, bisa tidak. Tapi kenyataannya pada orang-orang tertentu membangun arogansi atau kesombongan. Arogansi bukan hanya terhadap orang-orang non-Kristen, juga kepada orang-orang Kristen yang konsep atau doktrin keselamatannya berbeda. Biasanya orang-orang yang memiliki arogansi mengenai keselamatan ini tidak mengenal keselamatan dengan benar. Justru dia tidak mengenal. Mereka bangga dengan keselamatan yang diperoleh dengan mudah, yaitu dengan meyakini bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Padahal dengan meyakini hal itu tidak otomatis masuk surga. Nah, pengaruh doktrin dan kehidupan orang-orang tersebut itu menjadi toksik, racun. Dan racun ini sudah menyebar luas dalam kehidupan jemaat. Sebagai buktinya, saudaraku, hampir semua orang Kristen juga hidup wajar seperti anak-anak dunia. Biasanya orang-orang yang arogan mengenai doktrin keselamatan ini menyelesaikan masalah keselamatan hanya dalam keyakinan dan rumusan kalimat doktrin. Tentu cakap kalau debat, adu argumentasi mengenai doktrin. Kalau mereka mengerti bahwa keselamatan bukan sekedar keyakinan, tetapi benar-benar perjuangan yang harus dialami secara real, maka sulit untuk menjadi arogan. Justru ketika mereka arogan, itu pasti konsep keselamatannya salah. Keselamatan itu bukan hanya keyakinan, tapi perjuangan yang berat dan sukar. Biasanya orang-orang yang arogan mengenai keselamatan model mereka ini berusaha untuk membela ajaran keselamatan mereka. Sebab mereka merasa mau membela doktrin Allah bahwa keselamatan itu dilakukan Allah secara sepihak. Dan itu salah. Dan tetapi ini yang telah meracuni banyak orang Kristen. Usaha mengerjakan keselamatan malah biasanya dianggap salah dan tidak jarang ditertawakan mereka karena dianggap sebagai sikap mengada-ada. Keselamatan oleh anugerah kok, katanya mereka. Tuhan yang menyelamatkan, bukan kamu yang menyelamatkan diri kamu, katanya. Memang Allah menyelamatkan, tapi respon individu itu yang menentukan keselamatan orang tersebut. Tanpa disadari, konsep keselamatan yang salah, yang membangun arogansi tadi, mengarahkan bahwa eksklusivitas keselamatan terletak pada mudahnya keselamatan dialami dan dimiliki tanpa perbuatan baik, tanpa menunjukkan jasa. Kelihatannya begitu teologis dan begitu doktrinal sifatnya, tapi itu salah. Saya ulangi, tanpa disadari dibangun sebuah pemahaman bahwa eksklusivitas keselamatan hanya oleh Kristus tanpa perbuatan baik. Itu membangun pengertian bahwa keselamatan itu mudah, tanpa perbuatan baik, tanpa menunjukkan jasa. Nah, itu eksklusifnya katanya. Saudara, saya mengemukakan hal ini bukan berarti saya tidak percaya eksklusivitas keselamatan hanya dalam Kristus. Berulang-ulang saya mengatakan keselamatan hanya di dalam Kristus. Jadi jangan saudara mendengar kalau orang berkata
kata Pak Erastus, kata Pendeta Erastus, kata Erastus, keselamatan itu bisa terjadi di luar Kristus. Tidak bisa. Keselamatan hanya dalam Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Ini saya. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Ya. Sebab Yesus yang memikul semua dosa manusia. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Sebab semua dosa dipikul oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau hanya keyakinan terhadap hal tersebut, sesungguhnya sia-sia iman Kristianinya. Faktanya mereka mengatakan hal itu bahwa keselamatan hanya dalam Kristus. Tapi mereka tidak mengalami dan memiliki keselamatan itu. Keselamatan hanya dalam Kristus, betul. Tetapi keselamatan di sini maksudnya adalah dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Itu maksudnya ya. Keselamatan hanya dalam Kristus artinya bahwa hanya orang-orang dalam Kristus yang dikembalikan ke rancangan semula Allah. Tapi Pak, di luar Kristen ada selamat nggak? Mereka bisa masuk dunia yang akan datang kalau mengasihi sesamanya seperti diri sendiri. Tetapi Yesuslah yang menebus dosa mereka. Artinya Yesuslah yang memikul dosa mereka di kayu salib, saudaraku. Nah, bedanya dengan kita apa? Nah, bedanya dengan kita bukan hanya harus mengasihi sama seperti diri sendiri, tapi kita harus sempurna seperti Bapa. Segala sesuatu yang kita lakukan harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Keyakinan mengenai keselamatan malah membuat banyak orang makin buta terhadap kebenaran. Keyakinan mengenai keselamatan yang hanya dilandaskan pada percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, itu cenderung menganggap bahwa proses keselamatan itu mudah. Asal meyakini itu selamat, itu sesat. Nah, itulah sebabnya tadi saya katakan mengapa saudaraku, ya, fakta yang tidak bisa kita bantah, ya, timbul pertanyaan mengapa keselamatan yang dipahami banyak orang Kristen kurang atau tidak berdaya guna mengubah hidup mereka sehingga mereka memiliki kehidupan yang unggul, yang istimewa. Ini pasti ada sesuatu yang salah yang tidak disadari. Kita harus kembali kepada kebenaran yang murni mengenai keselamatan. Kalau pemahaman seseorang mengenai keselamatan benar-benar sesuai dengan Injil, maka pastilah pemahaman itu berdaya guna mengubah hidup. Kalau kekristenan benar-benar istimewa, maka kekristenan akan membuahkan atau menghasilkan manusia-manusia unggul yang lebih dari manusia lain dalam hidup keberagamaan, kerohanian, dan moral. Ya, tentu kalau bicara kerohanian itu meliputi moral, etos kerja, dan segala aspeknya. Kalau orang Kristen benar-benar mengerti keselamatan dan mengalaminya serta memilikinya, itu kehidupannya menjadi agung, unggul, luar biasa, meliputi moral, etos kerja, dan segala aspeknya. Tetapi ternyata selama ini kita tidak menemukan keistimewaan itu. Jadi tidak heran kalau ada orang-orang non-Kristen tidak tertarik terhadap kekristenan. Kalau dibahasakan orang berkata, apa istimewanya orang-orang Kristen itu? Bahkan ada orang-orang Kristen sendiri pindah agama karena tidak melihat keistimewaan orang Kristen. Nah, kita harus meluruskan kesalahan ini, harus mengenali lalu menunjukkan apa yang benar melalui Truth ID, suara kebenaran ini. Salah satu yang harus dibahas adalah mengenai pertobatan. Saudara jangan a priori dulu, ya. Mendengar kata pertobatan, saudara sudah jenuh, sudah
bosan lalu menolak. Nanti dulu, ini beda. Jika kita bertemu dengan kata bertobat atau pertobatan di dalam Alkitab, kita harus benar-benar hati-hati dan teliti memperhatikan konteks. Bila mana, kapan dan di mana kata itu muncul atau berada. Harus konteks. Sebab selama ini, ya tentu saya sudah banyak membaca buku-buku mengenai pertobatan atau doktrin mengenai soteriologi, ya. Dan saya juga tulis buku sendiri. Dulu saya belum mengerti ini, jadi saya sama dengan banyak buku yang ditulis. Memandang pertobatan secara umum dan melepaskan dari konteksnya. Wah, padahal kata pertobatan memiliki pengertian khusus, bukan hanya berdasarkan kata itu sendiri dalam bahasa Ibrani, shub, naham, ya. Dalam bahasa Yunani, metanoia. Bukan hanya ditinjau dari etimologi kata tersebut, lalu secara umum diartikan. Harus melihat konteks. Pertama, pertobatan bagi bangsa Israel di Perjanjian Lama sebelum Taurat diberikan. Apa itu pertobatan bagi bangsa Israel di Perjanjian Lama sebelum Taurat diberikan? Adalah perubahan dari perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah. Perubahan dari perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah, atau berhenti dari perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah. Karena Taurat memang belum ada. Ingat ketika Musa membawa 2 loh batu dari atas gunung Sinai di Keluaran pasal 32. Bangsa Israel membuat patung anak lembu itu, ya. Musa menjadi marah dan menyerukan pertobatan kepada bangsa itu. Pembuatan anak lembu sementara Musa di atas gunung Sinai menunjukkan bangsa Israel masih hidup dalam alam pikiran bangsa Mesir yang memiliki banyak dewa-dewa. Nah, nanti kita bandingkan dengan Abraham. Abraham itu tidak mengenal Taurat karena belum ada Taurat. Tetapi Abraham selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun tentu Abraham tidak sempurna, dia bisa melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, tapi juga tidak dilarang. Nah, akibat dari kesalahan-kesalahan itu, Abraham harus memikulnya. Seperti pergi ke Mesir, dia mengambil Hagar menjadi istri, itu jadi masalah kemudian hari. Ini pertobatan bagi bangsa Israel atau umat pilihan Allah sebelum ada Taurat. Pertobatan itu berhentinya atau perubahan bangsa atau seseorang dari tindakan yang tidak diperintahkan oleh Allah. Ya, oke. Yang kedua, pertobatan bagi bangsa Israel di Perjanjian Lama setelah Taurat diberikan. Setelah Taurat diberikan, pertobatan berarti perubahan perilaku dari melanggar hukum Taurat dan meninggalkan ibadah Yahweh, kembali melakukan hukum Taurat dan beribadah kepada Yahweh. Mudah, ya? Nah, dalam sejarah bangsa Israel, berulang kali bangsa itu terpengaruh oleh pola hidup masyarakat kafir di sekitar mereka, sehingga mereka menyembah ilah lain dan tidak hidup menurut Taurat yang Musa berikan. Allah menyerukan pertobatan melalui nabi-nabinya agar bangsa itu bertobat. Jadi pertobatan, ya, sebelum ada Taurat untuk umat pilihan, ya. Yang kedua, pertobatan untuk umat pilihan setelah memiliki Taurat. Lalu bagaimana dengan pertobatan bangsa-bangsa di luar Israel? Apa ada, Pak? Ada. Misalnya bangsa Asiria purba
yang beribu kota di Niniwe. Pertobatan itu perubahan perilaku yang dipandang jahat atau tidak baik. Ketika orang-orang Niniwe mendapat seruan Nabi Yunus dengan ancaman bahwa kota itu akan dijungkir balikkan oleh Tuhan, mereka bertobat. Memang kita tidak menemukan data lengkap standar pertobatan orang-orang ini. Tetapi kalau kita memeriksa Yunus pasal 3 ayat 5, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Bahkan rajanya sendiri menanggalkan jubahnya, diselubungkan kain abu, lalu duduklah ia di abu. Nah, ini seperti Ayub, saudaraku. Ayat 10. Maaf, ayat 9 dulu. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka bertobat berbalik ini dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tuh, orang kafir, orang Asyir, ya, sangat besar kemungkinan bangsa itu telah memiliki semacam hukum atau budaya atau ukuran moral yang mestinya mereka tegakkan. Dan ketika mereka melanggar hukum-hukum itu, ya mereka harus berbalik atau bertobat. Kalaupun tidak tertulis, ada budaya, ada ukuran moral. Dan kalau kita membaca Roma, kitab Roma pasal 2 ayat 12 sampai ayat 12 sampai 15, memang Allah menulis hukumnya di hati orang-orang semua bangsa. Pasti bangsa Assyria purba atau orang Niniwe mengerti bahwa perkawinan harus dihormati, menghargai milik orang, ya, tidak berdusta dan seterusnya. Orang tua dihormati. Ketika orang-orang Niniwe melanggar hukum atau ukuran moral yang mereka pahami, mereka mendapat seruan untuk bertobat dari Allah melalui Nabi Yunus. Rupanya ada pertobatan bangsa di luar Israel yang bukan Kristen dan yang tidak mengenal Taurat. Ini berarti, saudara, sederhana, jangan dibantah. Allah memiliki perhitungan dengan mereka yang bukan umat pilihan. Nah, kalau saudara membaca Roma 2 ayat 12 sampai yang ke-16, mereka pun nanti akan dihakimi menurut hukum yang mereka pahami. Maka kita membaca dalam kitab Wahyu, ada banyak kitab yang dibuka dan orang dihakimi menurut yang tertulis di kitab-kitab itu. Ya, jadi ada kesadaran untuk berubah di kalangan orang-orang di luar bangsa Israel, di luar orang Kristen, di luar umat pilihan. Sudah jelas pertobatan untuk umat pilihan sebelum ada Taurat, pertobatan untuk umat pilihan setelah ada Taurat, pertobatan untuk bangsa kafir yang tidak memiliki Taurat. Nah, sekarang keempat, pertobatan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Ini adalah pertobatan untuk memiliki kesediaan melakukan yang diingini oleh Allah. Dan ini saya jelaskan di pertemuan terdahulu. Saya harap saudara mengikuti, ya, mempersiapkan jalan bagi Tuhan bagian ketiga. Ya. Jadi pertobatan yang diserukan Yohanes Pembaptis adalah agar umat Israel memiliki kesediaan melakukan yang diingini oleh Allah. Apa sih yang diingini oleh Allah? Ya, melakukan hukum. Tetapi Tuhan mengendaki umat Israel melakukan hukum bukan demi hukum itu, tapi demi Allah yang memberikan hukum.
Di sini yang menjadi pusat haruslah Allah, bukan hukum itu sendiri. Nah, kalau seseorang memiliki pertobatan seperti ini sikap hidup yang dikenakan oleh Abraham. Abraham memiliki penurutan, ketaatan terhadap kehendak Allah. Pada waktu itu Abraham hidup tidak ada hukum Taurat, belum ada hukum Taurat. Tetapi Abraham bersedia melakukan apapun yang Allah kehendaki. Ingat tadi untuk orang-orang di luar umat pilihan sebelum ada Taurat, apa? Pertobatan itu berhenti dari tindakan yang tidak diperintahkan Allah. Dan kita melihat Abraham seluruh hidupnya disita karena melakukan apa yang diingini oleh Allah. Keluar Ur Kasdim, tidak pernah kembali ke Ur Kasdim, dan seterusnya. Bahkan sampai harus menyembelih anak kandungnya. Abraham bersedia melakukan. Jadi Allah yang menjadi pusat. Pada zaman Yohanes Pembaptis, rupanya bangsa Israel telah menjadi orang beragama yang formalitas legalistik. Yang formalitas legalistik. Allah tidak menjadi pusat, tetapi hukum itu sendiri yang menjadi pusat. Dan penilaian manusia, ini formalitas ya. Legalistik artinya pokoknya tidak kedapatan tidak melanggar hukum. Formalitas yang penting penilaian manusia baik. Tidak heran kalau tokoh-tokoh agama pada zaman itu selalu mau menampilkan dirinya orang saleh. Dengan aksesoris yang dia pakai, dengan tindakan menyembah, maksud saya berdoa di perempatan-perempatan jalan, memberikan persembahan yang sengaja dilihat. Ini formalitas legalistik, saudara. Anda merasa nggak kita punya kekristenan masih ada unsur itu? Melalui seruan Yohanes Pembaptis, bangsa Israel dinaikkan standar hidup keberagamaannya. Sudah melakukan hukum, tapi demi hukum itu atau karena penurutannya terhadap kehendak Allah seperti nenek moyang mereka, Abraham. Nah, dinaikkan kelasnya supaya mereka mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Artinya sebelum kebenaran-kebenaran diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Ini penting sekali dalam ajaran keselamatan. Ingat perkataan Tuhan Yesus kepada atau mengenai Sakeus bahwa telah terjadi keselamatan di rumah ini karena ini anak Abraham. Apa yang dilakukan oleh Sakeus? Kan dia sudah orang Yahudi. Yang dilakukan oleh Sakeus adalah menjual, maksud saya membagi separuh hartanya kepada orang miskin. Dan kalau ada orang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Apa ada Taurat tertulis begitu? Tidak ada. Apa ada hukum? Tidak ada. Tetapi ia bersedia melakukan apapun yang Allah kehendaki. Ingat ya, ini modal yang harus dimiliki orang sebelum ikut Yesus. Jual segala milikmu, baru ikut aku. Lepaskan segala milikmu, harus ikut aku. Tanggalkan beban dan dosa, baru ikut perlombaan. Nah, ini yang hilang. Hilang dari gereja. Nah, saya teruskan ya. Ini akan memulihkan hidup kekristenan saudara. Juga memulihkan hidup kekristenan saya. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada masyarakat Israel yang waktu itu memang sudah hidup dalam keberagamaan yang baik. Tetapi keberagamaan yang formalitas legalistik tadi, formalitas legalistik, itulah sebabnya Yohanes menyerukan agar mereka dibaptis. Loh, biasanya yang dibaptis itu orang non-Yahudi yang masuk agama Yahudi. Ini orang Yahudi kok dibaptis? Nih, pesan yang disampaikan Yohanes melalui seruan itu adalah agar mereka tidak hanya menjadi orang Yahudi secara formalitas legalistik itu. Formal, baik, legalistik, yang penting tidak melanggar hukum. Tetapi harus memiliki sikap seperti Abraham. Allah yang menjadi pusat kehidupannya. Hidupnya hanya selalu menuruti kehendak Bapa.
Ya, memang Abraham tidak bisa sempurna karena memang belum hidup di zaman anugerah yang menerima Injil dan Roh Kudus. Tetapi dalam stadium ukuran tertentu itu hebat, apapun yang Allah perintahkan dia lakukan. Seharusnya melakukan hukum karena Allah, bukan karena hukum itu, juga bukan karena penilaian manusia, saudara. Ini penting sekali. Jadi kalau Tuhan menghendaki kita hidup tidak bercacat, tidak bercela, jangan berkata tidak mungkin Abraham saja punya gundik-gundik. Bapak orang percaya loh, jangan lupa itu zaman perjanjian lama sebelum zaman anugerah. Belum ada Injil yang menyelamatkan dan membebaskan, belum ada kebenaran Injil itu, dan belum menerima Roh Kudus. Jadi jangan beralasan Abraham saja tidak sempurna. Loh, standar kita bukan Abraham, standar kita Tuhan Yesus, saudaraku. Kita itu harus melihat konteks. Misalnya ya, Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai kamu, aku melindungi kamu. Itu di perjanjian lama hanya untuk umat Israel yang taat. Kalau tidak, dihukum. Yang kedua, perlindungan Tuhan itu, saudara, menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi di perjanjian baru beda. Hanya untuk umat pilihan yang taat, yang hidup dalam persekutuan dengan Allah. Yang kedua, tidak selalu perlindungan Tuhan itu membuat kita bebas dari persoalan, dari bahaya, dari ancaman. Belum tentu. Justru seringkali orang Kristen teraniaya, dipandang salah, dipandang lemah, begitu. Nah, makanya harus lihat konteks. Tidak bisa ambil sembarangan ayat perjanjian lama ke perjanjian baru. Allah berperang ganti kita, amin. Tapi tidak bisa diartikan secara harfiah. Nah, demikian pula dengan Abraham tadi. Penurutannya itu. Adapun isinya, standar isinya, nah itu beda. Tapi penurutannya ini yang harus sama. Artinya apapun yang Allah perintahkan dia lakukan. Kelima, ini pertobatan yang disuruhkan Yesus dan diteruskan oleh orang percaya. Ini pertobatan standar anak-anak Allah. Nah, ini beda lagi, saudara. Pada waktu Yesus mengajar di tengah-tengah masyarakat Israel, pertobatan yang diajarkan Yesus masih meneruskan sebagian pertobatan yang disuruhkan Yohanes Pembaptis loh. Ya, sebagian tinggalkan dosa, praktek-praktek legalistik, formalitas. Itu makanya kalau Tuhan menegur tokoh-tokoh agama, jelas kamu seperti kuburan. Ya, di luarnya kelihatannya putih, dalamnya tulang belulang. Bagaimana kamu bisa percaya kalau kamu masih mencari hormat satu dengan yang lain? Itu formalitas. Wah, ada banyak lagi dan mesti dibahas secara khusus ya. Saudara tahu bahwa Yesus masih meneruskan apa yang diserukan Yohanes. Itulah sebabnya Yesus, maksud saya, lalu membaptis mereka. Tetapi yang membaptis bukan Yesus, Yohanes 4 ayat 2. Murid-muridnya. Notabene, catatan, murid-murid Yesus ini sebagian adalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi Yesus menyerukan pertobatan itu ada di antara pertobatan yang diserukan Yohanes Pembaptis lalu diteruskan Injil. Ini harus ada persiapan jalan bagi Tuhan. Maka Tuhan kalau mengajak orang yang mau ikut dia, ya jual dulu segala milikmu, lepaskan dulu segala ikatan. Ini sama dengan ayo baptis dari orang Yahudi yang sudah menjadi umat pilihan. Jangan hanya kulitnya Yahudi, dalamnya harus Yahudi, seperti Abraham, baptis. Kenapa Yesus tidak membaptis tapi murid-muridnya?
Nah, karena Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus nanti. Ini puncak dari kerohanian seseorang. Ya. Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang membaptis kamu dengan api dan Roh. Herannya itu setiap penulis Injil, baik Injil sinoptis, Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, semua menulis kalimat ini. Kadang-kadang ada ayat di Yohanes tapi tidak di Matius, tidak ada di Lukas, hanya di Markus dan Yohanes. Kadang-kadang ada Injil Matius dan Markus tapi Lukas, Yohanes tidak mencatat. Tetapi hal ini empat-empatnya penulis Injil mencatat, baik Injil sinoptik maupun Injil Yohanes. Injil sinoptik itu artinya yang memiliki sinop, punya pandangan seirama, Matius, Markus, Lukas. Baptisan air hanyalah tanda, ingat ini. Aku membaptis kamu sebagai tanda. Tetapi dia akan datang setelah aku membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini penting ya saudara. Jadi ketika Yesus memberitakan Injil lalu membaptis orang, ternyata dia sendiri tidak membaptis. Karena dia punya bagian khusus. Itu puncak dari hidup kerohanian. Kesempurnaan moral karakter. Kalau Anda tanya saya, seberapa penting sih baptisan air dalam kehidupan orang percaya? Saudara, baptisan proselit adalah baptisan untuk orang-orang non-Yahudi yang akan diterima masuk dalam anggota Yahudi atau agama Musa. Baptisan Yohanes adalah tanda kesediaan untuk melakukan hukum sesuai kehendak Allah. Bukan karena hukum itu, tapi karena Allah. Kesediaan melakukan apapun yang Allah kehendaki. Dalam hal ini hukum yang diberikan. Saya tidak menyinggung pertobatan bangsa-bangsa lain. Ini belum atau bukan waktunya. Ya. Jadi baptisan Yohanes dimaksudkan agar bangsa Israel hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Bukan demi hukum, tapi demi Allah itu. Nah, inilah karakteristik Abraham yang menunjukkan atau mengekspresikan imannya. Makanya kalau kita disebut anak-anak Abraham itu harus memiliki sikap seperti itu. Ya. Tapi ingat, Abraham hanya memiliki katakanlah 15 perintah. Apapun dia lakukan. Kalau kita 100. Kenapa? Harus sepikiran, seperasaan dengan Allah. Apapun yang kita lakukan tidak bertentangan dengan Allah. Kalau Abraham masih bisa bertentangan. Karena hanya punya 15. Dan memang belum di zaman anugerah. Makanya kalau Abraham punya gundik, beberapa gundik kita tidak bisa katakan salah. Tuhan mengizinkan. Kenapa Tuhan mengizinkan? Ya karena kemampuan Abraham hanya sampai di situ. Zaman kuno dengan budaya dan keadaan hidup manusia seperti itu. Kalau kita, waduh, jangankan gundik, istri 1,5 saja nggak boleh. Kok 1,5? Satu istri setengah pacar. Bukan istri, tapi juga bukan istri, tapi juga bukan hanya teman, lebih dari teman. Nah ini juga 1,5. Itu pun salah. Hidup Abraham adalah hidup hanya untuk melakukan yang Allah kehendaki. Tidak ada yang dilakukan oleh Abraham di luar kehendaknya. Kalau Abraham melakukan sesuatu di luar kehendak itu dosa. Tetapi ternyata Abraham taat. Nah, melalui baptisan Yohanes ini, bangsa Israel diajar untuk memiliki iman seperti moyang mereka, Abraham. Yang intinya bersedia melakukan apapun yang Allah kehendaki. Nah, baptisan air dalam kehidupan orang percaya itu ikrar untuk ikut Yesus. Memiliki kehidupan baru seperti kehidupan Yesus. Standar kesuciannya standar Yesus. Saya gambar ya saudaraku. Wah ini luar biasa saudaraku. Nah ini yang sulit dijelaskan saudara. Kalau pertobatan Kristen, saya tidak tahu berapa prosentasenya. Ini pertobatan seperti Yohanes Pembaptis. Di sini. Ini iman Abraham.
Nah, kalau kita sudah bicara ini, nanti kita kalau membaca kitab Roma, kita baru mengerti yang dimaksudkan dibenarkan oleh iman. Itu bukan berarti lalu hidup kita standarnya seperti Abraham, tidak. Maksudnya adalah penurutannya. Wah, luar biasa. Di sini orang percaya harus lulus dulu. Maka Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan di sini. Ya. Kalau Yohanes mengajarkannya hanya sampai di sini. Tapi Yesus terus ini sampai kesempurnaan. Ini harus sudah dialami. Makanya di pertemuan yang lalu saya katakan, Anda tidak bisa jadi anak Allah kalau belum jadi anak Abraham. Jual segala milikmu. Ini pertama. Lepaskan dirimu dari segala ikatan, melepaskan beban dan dosa. Kalau Paulus, aku melepaskan semuanya dan menganggap sampah supaya memperoleh Kristus, baru masuk metanoia. Metanoia. Ini artinya perubahan pikiran. Kalau kita belum memiliki kesediaan melepaskan segala sesuatu, tidak bisa masuk ke sini. Nah, banyak orang Kristen hanya sampai di sini. Ya, ini juga ada, tapi tidak proporsional atau tidak sebagaimana mestinya. Ini baru langkah awal, ini baru ya ibaratnya down payment-nya. Uang pangkalnya itu di sini. Saya pernah mengatakan itu uang pangkal. Barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Lepaskan dulu, baru ku bisa kujadikan murid. Ku ubah cara berpikirmu. Nah, fakta yang tak bisa dibantah, banyak orang Kristen merasa sudah bertobat dan terima Yesus di sini. Padahal belum tentu mereka sudah punya iman Abraham loh. Ya, yang penting tidak berzina dulu, tidak mencuri dulu, tidak jahat dulu, jadi orang baik. Nah, kalau begitu kita kembali ke perjanjian lama. Pertobatan itu begitu. Kembalilah ke kota Niniwe, orang Niniwe pun juga bisa buat begitu. Nah, kalau Yohanes Pembaptis ini melakukan hukum, tapi bukan demi hukum, demi perasaan Allah. Seperti Abraham, demi kehendak Allah dia melakukannya. Tadi saya sudah bilang ini kompleks. Tapi harus tahu, ini pertobatan. Jangan kita tutup mata terhadap apa yang dikatakan di dalam Injil, yaitu kesiapan hati untuk menerima anugerah. Persiapkan diri ya. Sebab kalau sudah masuk ke sini ini proses dibaptis Roh Kudus. Luar biasa. Roh Kudus tidak bisa pimpin orang yang hatinya belum lentur. Maka saya khotbahkan di pertemuan sebelumnya apa? Benih firman itu benar, tapi medianya yang menentukan benih itu tumbuh atau tidak. Nah, makanya saudara, jangan kita melakukan kesalahan ini. Orang Kristen itu kalau sudah dibaptis merasa sudah lahir baru. Lahir barunya bukan waktu dia dibaptis air, tetapi ketika memiliki kesediaan, terus diproses dalam pembaharuan pikiran. Ini hidup baru, barulah terwujud. Ketika dari hari ke hari mengalami perubahan dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Dalam hal ini fungsi Roh Kudus adalah memberi kemampuan orang percaya untuk serupa dengan Yesus. Sebenarnya ini yang menjadi pergumulan saya beberapa hari ini. Bagaimana menjelaskan pertobatan Kristen? Tentu jelas tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau norma umum. Jelas tidak boleh. Tetapi juga tidak cukup hanya melakukan hukum atau tidak melanggar hukum secara
norma umum tadi, tidak melanggar norma umum tadi. Kalau hanya demi hukum itu. Nah ini kalau begitu kembali ke bangsa Israel zaman Yohanes Pembaptis, yang formalitas legalistik itu. Mereka sudah beragama baik-baik setelah melihat nenek moyang mereka ya dihajar Tuhan selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Mereka menjadi taat kepada hukum secara legalistik, formalitas tadi, formalitas legalistik. Yang penting penampilan baik, yang penting tidak kedapatan berbuat dosa. Yohanes suruh baptis lagi. Loh, orang Yahudi kok suruh baptis? Biasanya orang non-Yahudi yang dibaptis untuk masuk agama Yahudi. Pesan yang mau disampaikan, Yohanes berkata, kamu itu belum seperti nenek moyangmu, Abraham. Abraham itu melakukan kehendak Allah karena Allah itu sendiri. Tidak ada hukum Taurat, tetapi Abraham selalu melakukan apa yang Allah kehendaki. Ingat Niniwe tadi bertobat. Pertobatan bagi orang kafir atau orang sebelum zaman Taurat, termasuk orang umat pilihan Allah, tidak berhenti melakukan yang tidak diperintahkan oleh Allah. Ya. Tapi Abraham ini melakukan apapun yang Allah perintahkan loh. Nah seperti kota Niniwe tidak tahu hukum apa itu. Tapi pasti mereka punya budaya atau ukuran moral itu. Mereka bisa bertobat. Iman Abraham itu apa? Selalu melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah ini dibahasakan dengan kalimat kesediaan melakukan apa yang Allah kehendaki. Setelah masuk ke sini baru perubahan pikiran, metanoia. Baru, nah ini bisa masuk dalam proses baptisan Roh Kudus. Hidup baru sesuai dengan roh. Nah itu artinya hidup baru sesuai dengan pikiran perasaan Kristus. Kalau orang non-Yahudi masuk agama Yahudi kan harus menyesuaikan diri dengan hukum Yahudi. Tetapi kalau orang percaya masuk pada pikiran perasaan Kristus. Wah, luar biasa saudara ya. Amin.